Pemirsa, raksasa teknologi Samsung Electronics melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan karyawan di Amerika Serikat imbas pemindahan kantor pusat perusahaan. Langkah efisiensi ini memukul divisi elektronik konsumen dan telepon seluler yang kian tertekan akibat melonjaknya biaya chip di era kecerdasan buatan. Samsung Electronics secara resmi memindahkan kantor pusat anak usahanya di Amerika Serikat dari New Jersey menuju ke wilayah Texas. Kebijakan relokasi operasional ini berdampak langsung pada pemangkasan sebanyak 739 posisi pekerja di kawasan Englewood Cliffs, New Jersey. Manajemen perusahaan menyampaikan bahwa sebagian besar pekerja telah menerima tawaran relokasi, namun sebagian lainnya terpaksa diberhentikan secara massal. Di kantor Plano, Texas, sekitar 100 pekerja tambahan termasuk staf di divisi seluler juga ikut terdampak pengurangan tenaga kerja ini. Divisi mobile dan elektronik konsumen Samsung saat ini sedang mengalami kerugian akibat lonjakan harga komponen chip global. Kondisi ini berbanding terbalik dengan divisi chip internal perusahaan yang justru meroket ke rekor keuntungan berkat booming teknologi kecerdasan buatan. Selain terbebani biaya produksi yang tinggi, raksasa teknologi Korea Selatan ini juga harus menghadapi persaingan ketat dari Apple serta kompetitor alat rumah tangga asal China. Samsung kini resmi mengikuti jejak perusahaan teknologi global seperti Tesla dan Oracle yang memindahkan pusat operasional utama mereka ke Texas. Wilayah Texas selama ini dikenal luas oleh para pelaku industri karena memiliki kebijakan pajak yang lebih rendah serta regulasi ramah bisnis. Meskipun para pekerja khawatir akan adanya potensi restrukturisasi lanjutan, pihak manajemen menegaskan saat ini tidak ada pengurangan tenaga kerja berskala global. Tercatat, hingga akhir tahun 2025 lalu, Samsung Electronics memiliki total sebanyak 11.770 karyawan yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Raksasa streaming Netflix memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan generatif pada sekitar 300 program produksinya. Langkah ini terbukti mampu memangkas biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi kualitas tayangan. Raksasa streaming Netflix secara resmi memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan generatif pada sekitar 300 program dalam proses produksinya. Adopsi teknologi canggih ini mencakup seluruh rantai produksi mulai dari tahap konsep hingga pasca produksi. Pihak perusahaan mengklaim alat digital ini mampu menghasilkan output tayangan berkualitas lebih tinggi secara cepat dengan biaya yang jauh lebih rendah. 3 tayangan populer menjadi contoh nyata dari pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan oleh Netflix pada tahun ini. Sejumlah program tersebut diantaranya adalah serial olahraga Glory, miniseri sepak bola Brazil 70, serta dokumenter The American Experiment. Melalui optimalisasi ekosistem digital tersebut, pendapatan perusahaan pada kuartal 2 tahun 2026 sukses menembus level 12,56 miliar dolar Amerika Serikat. CEO Netflix Ted Sarandos menegaskan bahwa pihak Netflix tidak memiliki rencana menggunakan kecerdasan buatan untuk menggantikan para profesional kreatif. Manajemen meyakini sebuah film yang hebat akan tetap lahir dari dedikasi tinggi para seniman film itu sendiri. Langkah akuisisi perusahaan teknologi interpositif pada Maret lalu disiapkan murni sebagai alat penunjang produktivitas para pembuat film. Berbagai sumber IDX Channel. CEO SoftBank Group Masayoshi Son menepis keras kekhawatiran pelaku pasar global mengenai potensi adanya gelembung investasi kecerdasan buatan. Konglomerat teknologi asal Jepang ini optimistis bahwa industri berbasis AI akan sepenuhnya mengubah kehidupan manusia dan mencetak keuntungan besar. CEO SoftBank Group Masayoshi Son secara tegas menepis kekhawatiran global tentang potensi gelembung investasi kecerdasan buatan atau AI. Berbicara kepada para eksekutif di Tokyo pada Minggu 19 Juli 2026, Son menyebut bahwa perdebatan mengenai fenomena gelembung ekonomi pada sektor teknologi ini adalah satu pertanyaan yang bodoh. Langkah taktis pendiri SoftBank ini terus berlanjut setelah dirinya menjadi pendukung awal komputasi pintar dengan menggelontorkan puluhan miliar dolar Amerika Serikat ke berbagai perusahaan terafiliasi. Industri kecerdasan buatan dunia diproyeksikan memerlukan kucuran dana investasi fantastis sekitar 5 triliun dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Alokasi dana jumbo yang setara dengan 90.000 triliun rupiah tersebut sangat dibutuhkan untuk memperluas pusat data, meningkatkan produksi chip komputer, hingga menyediakan sistem infrastruktur energi makro.
Sun memprediksi bahwa pada tahun 2040 mendatang sekitar 20% dari total ekonomi dunia akan sepenuhnya digantikan oleh lini bisnis berbasis kecerdasan buatan. Adapun raksasa teknologi SoftBank Group dilaporkan telah mengunci akumulasi dana investasi sebesar 34,6 miliar dolar Amerika Serikat di perusahaan OpenAI. Demi membebaskan likuiditas dana segar untuk pengembangan pusat data, manajemen bahkan telah menjual seluruh kepemilikan saham mereka di pabrikan chip Nvidia pada tahun lalu. Perusahaan multinasional ini juga baru saja memulai ekspansi bisnis baterai baru di kawasan Jepang demi membangun infrastruktur tenaga listrik generasi berikutnya untuk mengantisipasi lonjakan permintaan daya. Berbagai sumber IDX Channel. Raksasa penerbangan Airbus memproyeksikan permintaan pesawat baru global akan mencapai 42.060 unit hingga tahun 2045. Lonjakan kebutuhan ini didorong oleh pertumbuhan masif penumpang udara di kawasan Asia Pasifik. Raksasa aviasi Eropa Airbus memproyeksikan kebutuhan armada dunia akan mencapai 42.060 unit pesawat penumpang dan kargo baru antara tahun 2026 sampai 2045. Prospek jangka panjang tersebut diterbitkan dalam laporan perakiraan pasar global atau GMF milik perusahaan. Lalu lintas penumpang dunia diperkirakan tumbuh dengan rata-rata tahunan sebesar 3,9% selama 2 dekade mendatang. Pertumbuhan ini didukung oleh ekspansi ekonomi global sebesar 2,6% serta lonjakan demografi masyarakat kelas menengah. Lalu lintas udara global diperkirakan bakal meningkat lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2045 mendatang. Airbus memprediksi jumlah pergerakan pelancong akan menembus angka sekitar 10 miliar penumpang per tahun. Perakiraan tersebut juga menunjukkan adanya pergeseran berkelanjutan dalam permintaan penerbangan dunia menuju kawasan Asia Pasifik. Tren pertumbuhan ekonomi yang kuat ini didorong oleh sejumlah negara berkembang termasuk India, Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Sebanyak 22.240 unit pesawat baru dari total pengiriman akan digunakan untuk mendukung pertumbuhan lalu lintas penerbangan dunia. Sementara itu, sisa sebanyak 19.820 unit armada disiapkan khusus untuk menggantikan pesawat tua yang rendah efisiensi. Pihak Airbus memperkirakan bahwa 81% pengiriman akan terdiri dari pesawat lorong tunggal dan 19% sisanya merupakan varian berbadan lebar. Pembaruan armada ini ditargetkan mampu mendongkrak pangsa pesawat generasi terbaru dari 39% pada tahun 2026 menjadi hampir 100% pada tahun 2045. Berbagai sumber IDX Channel.